bahayanya dosa terhadap hati seorang mukmin sama dengan bahayanya racun kalau memakan. Sekarang dia mengatakan qad la yu'assiru dan bitilham. Kemudian wa min asar al-ma'asi. Kadang-kadang qad la yu'assiru dan bitilham. Yang namanya perbuatan dosa itu tidak langsung mendapat balasannya seketika. Jika dia mengatakan annahum la yarawna ta'sirahu fil hal wa qad yata'akhkharu ta'siruhu fanasiya wa yadunnu 'abdu annahu la yataghayyar ba'da dzalik. Di antara manusia, kebanyakan manusia mereka tak kalah dia harus melakukan dosa, ini penyebabnya tak kalah ada orang melakukan perbuatan dosa, tapi kemudian kok tidak dibalas oleh Allah dengan sakit, tidak dibalas oleh Allah dengan siksaan duniawi secara langsung, tapi itu di akhirat sehingga menyebabkan dia itu lupa bahwa dosa yang dia lakukan itu bisa menyebabkan kehancuran bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat di juz yang ke-9 dia mengatakan fadar niwama bi'aqalan fadar niwama yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itu menerangkan bahwa yang namanya perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, oleh kita, pasti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalas, tetapi pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala ada yang pihak langsung, tetapi ada yang oleh Allah diberikan secara berlangsung. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an diberi contoh dengan banyak tentang Bani Israil. Tak kalah orang-orang Quraisy dalam surat At-Tur ya, tak kalah Allah surat At-Tur, wa kitabil mastur, itu Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu dia menggunakan sumpahnya dengan nama Bukit Tursina. Di antaranya Allah itu mengingatkan bahwa Bukit Tursina mempunyai sejarah, mempunyai kedudukan yang bisa menjadikan manusia seharusnya itu tidak melakukan maksiat dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sejarahnya. Tursina, tak kalah Nabi Musa alaihissalam, dia itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Fir'aun dan pasukannya. Dia membawa seluruh Bani Israel menyeberang ke Laut Merah. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijanjikan bahwa Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memberikan kita wahyunya, dan dia harus naik ke Bukit Tursina. Karena saking senangnya Nabi Musa alaihissalam dalam riwayatnya, beliau itu tidak gubris atau dia itu tidak sabar, sehingga dia melihat bahwa pengikutnya yang jumlahnya ratusan ribu dari Bani Israel itu lambat. Dia itu mewasiatkan, memberikan perintah kepada Nabi Harun agar dia yang tinggi dan dia berangkat. Dia naik ke Bukit Tursina. Yang pertama bahwa Bukit Tursina menjadi sejarah, dia itu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tadinya 30 hari disempurnakan menjadi 40 hari. Kemudian oleh Allah Ta'ala, Bukit Tursina juga dikisahkan dalam Al-Quran pernah suatu kejadian bahwa Bani Israel itu perbuatan ngeyelnya, perbuatan dosanya. Jadi kalau orang itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Nabi-Nya, itu perbuatan dosa. Tak kalah mereka itu melakukan perbuatan dosa untuk mengingatkannya. Bani Israel itu tadinya selalu biasa. Mereka itu oleh Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk bersabar. Mereka
tidak dirokok. Kemudian tak kalah mereka diingatkan untuk ya beriman tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu mereka nyebrang dari Laut Merah dalam perjalanan mereka sudah minta kepada Nabi Musa, Musa, bikinlah untuk kami Tuhan seperti yang ada di kaum, karena mereka melewati satu kaum yang kaum itu nyembah berhala. Jadi Tuhannya melihatkan mereka ini. Sampai Nabi Musa marah, apakah kamu ingin dikembalikan lagi di azab Allah Subhanahu. Kemudian dalam kisahnya Bukit Tursina oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai ancaman bagi Bani Israel. Wa ilahal misaqakum wa fa'na qawlutur. Dan ketika kamu ambil sumpah janji kamu wahai Bani Israel dan kamu angkat Bukit Tursina di atasnya. Dalam riwayatnya bahwa mereka itu tak kalah diambil sumpahnya, mereka akan taat kepada Nabi Musa, mereka akan menjalankan syariat yang diajarkan oleh Nabi Musa. Mereka itu begitu diangkat Bukit Tursina, mereka tidak beriman. Sami nawat. Iya. Kemudian mereka sudah bikin Nabi Musa. Sekarang yang dijadikan pelajaran bahwa kalimat yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim qad la yu'assiru dan yu'mina, kadang-kadang yang perbuatan dosa itu tidak langsung oleh Allah dijatuhkan kepada mereka karena melakukan perbuatan dosa. Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang dosanya kemudian ditimpakan, tapi ada yang diundur-undur. Bani Israel tak kalah dia itu diperintahkan oleh Allah untuk taat ikuti Nabi Musa dan Nabi Harun untuk masuk ke kota Palestina, dia tidak mau. Maka disitunya adab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak ikut dia ikut, mereka itu tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Kemudian kejadian setelah Nabi Musa meninggal, karena Bani Israel mempunyai syariat setiap dari Sabtu mereka harus ibadah, mereka langgar. Nah, kalau dari Sabtu mereka itu mengambil ikan, maka kemudian oleh Allah SWT ditimpakan adat dengan dijadikan orang-orang itu manazil wal-jibal. Mereka dijadikan babi dan dijadikan babi, kemudian dijadikan kambing. Kemudian setelah itu banyak pelanggaran ya Pak. Bani Israel dalam sejarah dia paling unggul. Mereka oleh Allah dikasih nikmat dengan fadl alal alamin. Itu adalah tak kalah mereka zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu dari Bani Israel, turunan dari setelah Nabi Musa alaihissalam. Kekuasaan yang Allah berikan kepada Bani Israel pada zaman Nabi Sulaiman itu tidak ada yang alahkan. Tetapi setelah Nabi Sulaiman meninggal, apa yang mereka lakukan? Perbuatan dosa, maksiat yang mereka lakukan, mereka itu nggak nyadari karena mereka tidak diadab langsung, tapi diurut. Tetapi apa yang mereka dapatkan sesuai dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Bani Israel dalam sejarahnya menjadi kaum yang mereka itu tertindas di mana-mana. Jadi Bani Israel menjadi kaum yang tadinya berkuasa dibalikan menjadi kaum yang tertindas. Setelah itu kan Bani Israel semua di bawah kekuasaan orang Romawi. Sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Nabi Isa alaihissalam, itu mereka di bawah kekuasaan, mereka bersembunyi, mereka di bawah kekuasaan orang Romawi, tidak mempunyai kekuasaan. Kemudian kehidupan mereka apa janji dari Allah, mereka dijadikan orang yang kalau di Eropa entah benar atau enggak zaman Nazi mereka itu dibakar. Mereka pun sebenarnya negara-negara Eropa kenapa mereka mendorong supaya mereka itu bisa ke Palestina, karena mereka tahu bahwa musuhnya Bani Israel nanti ada umat Islam yang bisa mengalahkan Bani Israel dan umat Islam seperti itu. Ini jadi yang digambarkan, yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim menggambarkan bahwa kita
umat Islam itu harus mengambil pelajaran dari kaum terdahulu bahwa yang namanya perbuatan dosa, perbuatan maksiat, yaitu kita tidak mau melaksanakan perintah Allah atau kita melanggar yang Allah larang, bisa saja balasan dari Allah itu langsung dikenakan, ada balasan yang oleh Allah ditunda. Tetapi itu semua akan diberikan. Nah, kalau ditunda itulah yang menjadikan wayang besar, sehingga orang itu lupa karena mereka habis kemarin mabuk-mabukan oleh Allah, gak ada balasan. Dia tidak dibikin sakit, gak dibikin apa, besok mabuk lagi. Tetapi sana dari min haitsu la ya'lam. Mereka oleh Allah akan diambil kekuasaannya terhadap dirinya. Badannya yang tadinya sehat mungkin sekian sudah jantungnya, ya, kemudian umpamanya hatinya diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang didustakan oleh mereka oleh Allah dibalas dalam kehidupan dunia. Sehingga beliau mengatakan, ya, wadahuka wa anta la tadri ma salihu bika a'dha minad. Di antara dosa yang kadang-kadang kita tidak sadari adalah tatkala kita melakukan perbuatan dosa, kita nggak sadar, kita ketawa. Kan bisa kita lihat kalau ada orang yang pada mabuk, apa mereka nangis. Kalau mabuk pasti mereka pada ketawa. Kita lihat di pinggir jalannya ke sana, tak kalah pada mabuk ada perempuan. Saya lihat, kalau kita lihat perhatikan mereka tidak ada yang diam, mereka masih ketawa. Dosa yang besar yang telah mereka lakukan adalah tak kalah mereka ketawa terhadap apa yang dia lakukan, pada itu dosa. Dia nggak tahu apa yang akan Allah perbuat bagi dirinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan tanpa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau Allah menginginkan ditimpakan. Kemudian juga wa farhu kabidan bidan al-farsad. Suatu hal yang juga kadang-kadang orang itu tak kala dia itu merasa senang, tak kala dia itu sudah berhasil melakukan perbuatan dosa. Merasa senang kalau sudah bunuh orang. Rasa senang kalau sudah menyakiti orang lain. Rasa senang puas kalau sudah bisa mencuri. Seperti itu dosa-dosa yang dia lakukan yang oleh Allah tak kalah tidak dibalas langsung, dia kadang-kadang lupa. Dia merasa senang bahwa itu ada pembalasan bagi diri. Tapi kadang-kadang orangnya senang. Oh, saya mau kemarin habis itu bisa habis itu oleh saya tobat, bukan saya curi. Oh, kemarin saya kan gitu. Bahagia. Malam-malam hujan di sana oleh saya tobat. Aku melakukan dosa. Oh, di sana maka udah mulai saya jambruk habis. Habis melakukan itu dia senang. Habis itu dia enggak. Kenapa? Kalau Allah sih tidak diberi balasan secara langsung. Tak kalah makan semuanya beda jadi sakit perut lagi. Ya seperti itu kan rasa. Pak. Juga ada dosa yang kadang-kadang anak dia lupa, tak kalah apa? Nyesel kalau nggak ikut panggilan dosa. Jangan terlambat, nggak ikut kan? Jangan terlambat. Tidak bisa. Barunya udah habis dikuras sama orang lain duluan, kita terlambat. Jadi kadang-kadang di sini sebutkan husnika ala dami idza fataka. Kamu sedih terhadap perbuatan dosa yang kamu itu ketinggalan melakukan. Umpamanya ada konser, kita terlambat, tidak bisa menghadiri karena jalannya macet. Padahal itu adalah untuk menonton perbuatan dosa. Hanya kau tadi motornya
bocor, hanjam mobilnya ini jadi terlambat. Itu kadang-kadang manusia. Dan ini hal-hal yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim, itu yang bisa menjadikan orang tidak sadar. Karena oleh Allah itu tidak diberi balasan langsung dengan adab, dia merasa bahwa itu tidak ada pengaruhnya pada dirinya. Padahal itu adalah salah dan itu hal yang artinya bisa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan di akhir hidupnya ataupun diberikan secara berangsur-angsur. Ini saya kembali lagi bahwa tak kalah orang-orang Quraisy diingatkan oleh Nabi Muhammad, orang Quraisy itu melihat kalau dalam Al-Quran kisah orang-orang terdahulu, tak kalah dia itu melakukan perbuatan dosa, maka azabnya turun langsung. Kata umat Nabi Muhammad, kriterianya tidak seperti itu. Sehingga mereka mengatakannya, turunkan hujan batu dari langit kalau memang yang kamu ancamkan benar, seperti yang terjadi pada kaum Lut. Coba kalau dulu, karena di riwayatnya itu setiap nabi itu kan punya satu doa simpanan yang tak kalah dia memohon kepada Allah maka langsung dikabulkan. Dan Nabi Muhammad itu tidak diambil karena nantinya akan diambil di yaumil akhir, permohonan untuk syafaat kepada umat manusia. Nabi Nuh tak kalah sudah dakwah sekian ratus tahun umatnya ini, dia kan langsung terang-terangan, wahai kaumku, sok sekarang oleh kamu kumpulkan kekuatan, apa yang kamu lakukan kepada saya, sok saya siap. Saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti itu Nabi. Begitu sudah saking keselnya, dia sudah dakwah, sudah berjalan, tapi justru dia disakiti. Pada akhirnya dia langsung tantang itu. Kalau kamu ingin membunuh saya, kamu nyari saya, kumpulkan seluruh balat kamu, saya tawakal kepada Allah. Allah yang berikan kekuatan kepada saya. Besoknya, kemudian walam matabalna amalna dijari. Tak kalah air sudah melebihi batas, melebihi batas untuk bisa manusia selamat. Baru kaumnya Nabi Nuh amalna bikin jadi dinaikkan ke perahu yang besar. Ini kalau kaum terdahulu seperti ini. Lalu apa yang harus kita perhatikan bahwa di kita, di manusia di zaman sekarang ini juga manusia sama pemikirannya dengan orang-orang Quraisy. Itu banyak yang menantang. Nah, kalau kita peringatkan bahwa perbuatan maksiat ini bisa menyebabkan kita ditimpa musibah oleh Allah, dia besok istilahnya nantang. Mana buktikan seperti itu. Padahal kita itu sebagai seorang muslim, kita yang beri nasihat, posisi kita hanya menyampaikan peringatan. Tetapi yang menjatuhkan kemudian siapa yang memberi hidayah itu hak mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pun tidak bisa. Tak kala Nabi Muhammad diperintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak. Dan Nabi Muhammad sifatnya terhadap kaumnya yang sangat lembut. Dia itu mempunyai prinsip berbeda dengan kaum terdahulu. Nabi Nuh doanya tegas sekali. Rabbi la tadar mangkil ardi kufarat dayar. Ya Allah, jangan meninggalkan siapa yang di muka bumi yang kafir rumahnya. Innaka intadarhum yudhilu ibadah. Kemudian kalau engkau tinggalkan ada orang kafir masih hidup di muka bumi ini, dia itu akan menyesatkan umatmu manusia ini. Walam yalid illa fajiran kafar. Kalau dia punya anak, pasti anaknya juga menjadi orang yang jahat dan itu Nabi Nuh. Tapi bagaimana dengan Nabi Muhammad? Tak kala dia itu dilempar batu oleh orang-orang dari Taif. Apa yang dia mohonkan, apa yang diucapkan, mudah-mudahan dari turunan mereka ada yang mendapatkan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Posisi kita juga mungkin seperti itu pada saat sekarang. Nah, kalau dalam satu keluarga kita dakwah itu tukang maksiat ini, mudah-mudahan dari turunan mereka ada yang mendapat hidayah, yang mereka tidak berbuat maksiat. Kan kadang-kadang ada bapaknya udah kayak itu, tapi anaknya mana sholat, bapak mah ustaz kayak gitu. Sifat lembutnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian kadang-kadang orang itu tak kalah melakukan maksiat, dia itu melakukan dosa, dia kayaknya berapa anaklah kadar ini dosa kecil seperti itu. Nah, kalau masalah dosa kecil, orang kadang-kadang menganggap sepele, tapi Imam Ahmad itu mengingatkan. Dia pernah mengingatkan, tak kalah ada seseorang yang menganggap remeh perbuatan dosa. Perbuatan dosa kecil. Jadi perbuatan dosa kecil, dosa yang tidak ada ancamannya dalam Al-Quran atau nas yang secara qat'i. Kalau yang curi udah jelas, dia dipotong tangan. Kalau yang berzina jelas, dia itu dicambuk seperti itu. Dia kadang-kadang nggak nyadari, makanya kemudian Imam Ahmad mengingatkan kepada orang itu, wala tandur ila sadri qati'ah, kamu jangan melihat kecilnya kesalahan, jangan melihat bahwa yang kamu lakukan ini perkara kecil. Walakin undur ila man asaita, tapi yang harus kamu lihat, saya maksud ke siapa. Mau kecil mau besar sama, saya itu tidak taat kepada Allah. Jadi Mama mengingatkan, kamu jangan merasa atau kamu jangan menganggap remeh lah kadar diri. Kecil perbuatan dosa ini yang kamu langgar, yang kamu tidak taati siapa? Allah. Dosa besar yang tidak ada siapa? Allah. Makanya katakan, la tandur ila hati. Kamu jangan perhatikan, jangan lihat karena kecilnya kesalahan itu, tetapi kamu lihat walakin undur ilaman asyaitan, terhadap siapa kamu itu berbuat maksiat. Maksiatnya ada terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia juga pernah mengatakan bahwa perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang, kalau dia itu tidak mau tobat, itu dinilainya seperti orang yang mati. Allah ila Musa ya Musa inna awwalu man mata min khalqi iblis wa dzalika annahu asani wa inna ma'ahidu man asani minal amwal. Di dalam diskusi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keterangan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, sesungguhnya dari makhluk yang pertama kali mati iblis. Tapi ini bukan hakikat istilahnya. Kalau hakikatnya iblis fa'akhir ila yaumi yub'atsun, minta kepada Allah, tangguhkan saya sampai manusia dibangkitkan. Wadzalika anna maksana, itu dikarenakan dia telah maksiat kepada-Ku. Maksudnya apa? Enggak mau tunduk. Ngakui Allah itu sebagai penciptanya tapi enggak mau tunduk. Itu maksiatnya iblis. Wa inna ma'i man asani minal amwat, dan aku menghitung, aku memasukkan orang yang tidak taat kepadaku, orang yang maksiat melanggar perintahku, yang melakukan apa yang aku larang, termasuk orang-orang yang mati. Imam Ahmad dia gabungkan, tak kalah dia mengingatkan kepada orang, kamu jangan menyepelekan kesalahan karena kecil, tapi kamu perhatikan kepada siapa kamu itu melakukan perbuatan tidak benar. Kemudian diingatkan bahwa Allah itu pernah
kepada Nabi Musa mewakilkan mengingatkan bahwa manusia kalau melakukan perbuatan dosa itu dianggapnya seperti orang yang ini kinai. Kenapa? Seperti Imam Syafi'i sampai mengatakan, kalau ada pemuda yang tidak mau sholat maka beralih arba'ah, seperti itu. Imam Syafi'i dalam matanya itu menuntut ilmu, kemudian masalah hati, ya, suruh jaga, kemudian di situ adalah masalah sholat. Kalau ada seorang pemuda, orang yang tidak menuntut ilmu, kemudian dia tidak mau melaksanakan bakal beralih arba, maka takdirlah kepada dia 4 kali. Dianggapnya dia udah gak ada gunanya, gak mau menuntut ilmu, gak mau sholat. Karena maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dulu Imam Fudail ini terkenal, Fudail bin Iyad, Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram Fudail bin Iyad, dia itu ahli ibadah. Jadi pernah dalam kisah itu ada seorang yang biasa perang di perbatasan. Kalau Imam Fudail mah nggak pernah, tapi dia berada di masjid terus. Dia nangis, kalau ibadah dia nangis. Itu pernah diingatkan oleh itu kan. Ya. Kamu mah bermain-main menangis dengan kucuran air mata. Kalau kami mah menangis bermain-main dengan kucuran, ya itu syair terkenal. Dipakai oleh para ijazahnya dulu dalam. Imam Fudail dia pernah mengatakan, biqadri ma yusyirudan bi indaka yu'addim indallah. Indallah wa biqadri ma yu'addim indaka yusabbir indallah. Ini dosa kadang-kadang yang oleh kita dianggap itu remeh kecil, padahal menurut Allah itu besar. Bisa saja dosa yang oleh kita dianggap besar ternyata bagi Allah itu kecil. Ini maksudnya seperti sifat Allah itu Maha Pengampun. Tidak ada dosa sebesar apapun oleh Allah dianggap kecil kalau dia minta ampun, karena dia sudah menyiapkan setiap waktu sahur maka Allah akan mana hambaku yang mau minta ampun. Nah, dalam hadisnya, apabila kita itu menghadap kepada Allah membawa kesalahan sebesar gunung, Allah akan membawa ampunan bagi kita sebesar gunung itu. Tetapi tak kala kita itu mempunyai dosa kecil, kita tidak bertobat, walaupun kecil itu nggak akan lepas, tidak akan hilang. Malah dalam hadisnya setiap kesalahan manusia itu akan menjadi satu nuktah, titik hitam terus lama-lama akan menjadi, makanya asyada ya dosa-dosa kecil dilakukan terus sama akan menutup ya kepada hati kita. Jadi Imam Fudail itu mengingatkan, maksudnya karena dia ahli ibadah, dia orang yang kalau malam itu dia itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena kedudukan dia sebagai Imam Masjidil Haram, maka dia tidak memimpin perang pasukan. Ada kawan dia yang tugasnya itu menjadi ribat, orang yang menjaga perbatasan umat Islam, perang. Kalau dia malam tak kalah sholat tahajud, mungkin ada kucuran, ada yang darah. Dan habisnya kalau Imam Fudail itu dengan pengakuan dosa kesalahan kecil apapun dia. Kayak dia sampai mengingatkan, dosa yang kamu anggap itu kecil, yang kamu anggap remeh itu menurut Allah itu besar. Tetapi dosa besar yang kamu lakukan, ya, kalau kamu dosa kecil yang kamu lakukan kemudian oleh kamu ataupun dosa yang kamu mintai ampunan kepada Allah oleh Allah dianggap. Jadi ikut dari mayu'al indaka, seukuran apapun besarnya dosa yang menurut dirimu, kalau kamu menghadap Allah
dengan minta ampun maka oleh Allah dianggap karena Allah itu akan membawa yang namanya. Kemudian ya, yang selanjutnya ini Imam Qayyim mengatakan pada zaman sekarang umat Nabi Muhammad SAW supaya mengambil pelajaran dari asal maksiat akibat dari umat Islam ataupun orang dia tidak melaksanakan syariat Islam ataupun dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak muda ataupun bagi kita yang tua sama firmanul ilmu, kita itu terhalang mendapatkan ilmu. Salah satu yang menyebabkan kita terhalang ilmu dosa apa? Ibnu Qayyim di sini katakan salah satu dosanya, kemudian oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Kuliah Thalabul Ilmi salah satunya adalah al-ghibah. Dosa sombong itu dia itu tidak akan mendapatkan ilmu. Ngaji sombong tanpa baik kadarnya itu udah dengan dapat. Anak belajar di sekolah, tak ada baik kan? Nggak ada dapat ilmu. Jadi dia katakan penyebab, salah satu penyebab orang itu tidak akan mendapatkan ilmu di sini akhir ilmu adalah tak kalah dia dalam belajarnya mempunyai sifat sombong. Kalau kan ada sombong teh meremehkan orang atau menolak kebenaran, meremehkan. Sekarang itu banyak sekali tak kalah meremehkan satu kelompok itu banyak. Padahal mungkin saja saya kadang-kadang berpikir seperti ini, sekelas saya besar itu tak kalah jadi kita sebut alim atau ulama mereka menolak saya itu anak talibul ilmu, saya talibul ilmu, saya pernah tak kalah mahasiswa yang bisa mengundang profesor dokter ya, Nasrul Farid itu seorang mufti Mesir, dia itu suruh ngisi kita sebut al-alama al-muhaddis, dia langsung ngomong itu dan betul layak nih, nggak boleh itu anak kami itu sangat orang mencari ilmu seperti apa padahal posisinya udah seperti tidak ada kebanggaan, tidak membanggakan kedudukan. Jadi semua anak tahu. Jadi tidak meremehkan, makanya mungkin ada ilmu yang belum saya dapatkan yang sudah kamu dapatkan. Makanya yang saya senangi dari mereka apa? Tak kalah ada perbedaan dengan kita nanya, kamu dapat ijazahnya dari mana? Contoh saya pernah ditegur adalah tak kalah saya wudunya saya di Indonesia itu 3 kali kayak gitu, terus ini pindah sini ditegur, mau jatuh. Kamu dapat kayaknya dari mana gitu? Seperti guru saya tanya kawan, aku sholat gini, alhamdulillah, dipegang kepalanya. Karena kita belajar kayak gini, dipegang kepalanya. Mau jatuh. Jadi dia kalau kita punya hujah dia akan bertanya kemudian maksudnya kamu itu kerjakan itu punya dari ini. Waduh. Seperti itu. Jadi gambaran saya nggak mau bawa firman ilmu terhalangnya ilmu masuk kepada seseorang tak kalah di dunia ada makanya para ulama besar. Saya dulu punya saya itu Atiyah Sokor itu dikatakannya bahwa ahli di fikih Maliki di Timur Tengah hanya dia. Dia ancamannya berat. Kenapa? Dia musuhnya Syiah. Atiyah Sokor musuhnya Syiah. Jadi dia orangnya saya bilang udah besar kayak gitu jalan dengan mahasiswa dengan itu kalau ngaji itu nggak mau yang namanya naik mobil ini kan dan mobil. Contoh-contoh bahwa kenapa dia mengajarkan kepada kita kenapa bahwa kamu tidak akan mendapatkan ilmu akan terhalang bagi kamu kalau dalam diri kamu ada perasaan sombong. Nah sombong itu yang sulit mendeteksi diri kita. Kita termasuk nggak orang yang sombong dalam belajar. Jadi itu ngajarin. Saya mengatakan kenapa dia sombong ternyata dia makan sampai keras bahwa Syiah itu laisa minna. Tidak seperti kita. Kenapa? Karena sudah mengatakan Quran hukum bihi tahrim.
Quran kamu itu ada sudah diubah. Yang katakan orang Syiah sekarang kan bahwa Quran itu Quran yang ada di kita udah ada tahrif karena ada ayat wilayah dengan yang itu yang hilang. Makanya dengan kalau Quran itu berbeda ya salah satu saya katakan bahwa di sini min asal di antara penyebab orang itu tidak mendapatkan semua adalah dari perbuatan dosanya karena melakukan perbuatan sombong. Ini saja ya sekalian pembahasan kita pada malam hari dan kitabnya Syekh ya Ibnu Qayyim. Ini sebenarnya kitab ini ada disebut jawab dan ada jawab tapi ya Ibnu Qayyim ajaji. Kita tutup subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.